Selamat pagi anggota jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat berbakti di GKI Peterongan. Sebelum memulai kebaktian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hari ini akan diedarkan kantong persembahan khusus untuk dana bantuan pengembangan jemaat GKI Klasis Semarang Timur. Kiranya anggota jemaat turut berpartisipasi. Anggota jemaat diundang untuk menghadiri persekutuan doa Kamis pada hari Kamis 28 April pukul 18.30 dipimpin oleh Pendeta Jody Stephen. Marilah kita mengawali kebaktian dengan pujian. Bersama kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Besertamu. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam kondisi yang baik dan tentu dengan penuh sukacita kita datang pada pagi hari ini bersekutu dengan saudara seiman untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saudara, kita dalam menjalani kehidupan tentu kita tidak luput dari masalah. Tetapi biarlah kita tetap hidup di dalam iman percaya kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebagaimana tema yang akan kita bahas nanti, kasih Allah melindungi umatnya.
Maka kita diingatkan bahwa ada Tuhan yang selalu melingkupi kita dengan cinta kasih-Nya yang besar, yang selalu bersedia untuk menopang dan menyertai setiap langkah kita. Saudara, disaksikan di dalam Roma 8 ayat 38 dan 39 demikian. Aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jika kita bersama dengan Tuhan, tidak ada satu hal pun dan tidak ada satu kuasa pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Maka seharusnya kenyataan ini menjadi rasa nyaman, aman bagi kita untuk terus menjalani hidup, suka ataupun duka. Amin. Mari saudara, kini kita datang menghadap Tuhan untuk mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Jemaat diberi kesempatan untuk mengaku dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dari apa yang kami baca berbagai ayat di dalam Alkitab kami tahu bahwa Allah adalah kasih. Kasih setiamu tidak akan pernah luntur, selalu baru setiap pagi. Kuasamu begitu nyata, pekerjaan-pekerjaan Tuhan juga begitu nyata di dalam dunia ini, dalam kehidupan umat manusia, dulu sampai kini, bahkan selama-lamanya. Semestinya itu menolong kami untuk tetap dapat melangkah dengan iman, untuk tetap mempercayakan hari esok kepada Engkau, untuk tidak khawatir terhadap apapun yang kami hadapi. Namun kenyataannya seringkali kami tidak mengamini firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Kami hanya baca dan tahu, tetapi kami belum mengamini dan mengimaninya, sehingga kami masih sering diliputi dengan kekhawatiran dan kecemasan yang begitu mendalam. Kami juga meremehkan perkataan-perkataan Tuhan. Kami tidak hidup tunduk taat kepada firman-Mu, karena kami tidak mengamini bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami, bahwa Engkau adalah gembala dan kami domba. Domba yang seharusnya menurut apapun yang dikatakan, yang diteladankan oleh Sang Gembala. Untuk itu Bapa, dengan kesungguhan hati pagi hari ini kami datang mengakui semua dosa dan kesalahan kami. Ampuni kelalaian kami, kegagalan kami untuk melakukan firman Tuhan, untuk mengamini semua yang Tuhan sudah berikan, nyatakan kepada kami. Biarlah Bapa, kami menerima pengampunan yang daripada-Mu, kami dikuduskan dan kami kembali dituntun di jalan yang benar. Untuk kami lebih lagi mengerti bagian apa yang mesti kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sebagai bagian dari anggota keluarga, kami sebagai bagian dari anggota gereja, kami bagian dari anggota masyarakat, kiranya kami diberi kemampuan untuk melakukan hal-hal yang benar, yang tepat, yang menjadi berkat sesuai dengan firman Tuhan, supaya hidup ini tidak sia-sia dan hidup kami tidak menjadi kedukaan bagi Tuhan, melainkan menjadi kepujian, memuliakan, membesarkan nama-Mu di atas segala-galanya. Pimpin dan sertai kami Bapa yang telah dengan sungguh hati mengakui dosa-dosa kami, agar kami boleh berjalan kembali di jalan-Mu yang benar, di jalan yang terang. Bagi kami yang masih kesulitan untuk mengakui dosa-dosa kami karena kami masih merasa benar, tolong kami Bapa melembutkan hati untuk boleh sungguh-sungguh mendengar sapaan Tuhan dan mengerti apa-apa saja yang mesti kami akui dan bagaimana kami membenahi semuanya itu agar menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu yang besar kepada kami, yang boleh mengampuni, menyucikan dan melayakan kami untuk hadir di hadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
terimalah berita anugerah yang tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Saudaraku di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Salam damai. Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah kami ini yang lemah, kami yang mudah disesatkan dengan godaan dan tantangan dunia ini, kami yang kurang teguh. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua untuk kembali mempelajari firman Tuhan, firman yang akan menjadi pelita bagi langkah hidup kami, firman yang akan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami yang lemah, kami yang sedang mengalami beban berat. Firman yang juga akan melegakan kami dan menolong kami untuk hidup jujur, tulus, rendah hati, hidup dengan penuh pengharapan, dan hidup dengan sikap yang positif seperti yang Tuhan kehendaki. Tolong kami Bapa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin agar kami boleh terus menggali firman Tuhan, mendengar apa yang Tuhan suarakan kepada kami semua. Jangan biarkan kami mendengar suara-suara yang lain, tapi biarlah kami hanya fokus untuk mendengar suara Tuhan yang berbicara dengan lembut dalam setiap hati kami masing-masing. Dan pakai setiap sarana prasarana yang ada, setiap orang yang juga Engkau pakai untuk menjadi perantaraan firman Tuhan ini boleh tersampaikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini dan juga seluruh hidup kami untuk Engkau kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Perikop ini mengisahkan kesaksian keajaiban karya Kristus yang membawa orang mendengar berita Injil, melihat mujizat, dan menjadi percaya. Beginilah firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah firman Tuhan.
Bacaan kedua diambil dari Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17. Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17. Dalam perikop ini diucapkan janji bahwa anak domba akan menggembalakan dan menuntun umat ke mata air kehidupan, serta akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Beginilah firman Tuhan. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentapisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku.
Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu kita sempat mendengar berita tentang beberapa orang yang sedang melakukan perjalanan lewat laut dan kemudian kapalnya dibajak serta orang-orangnya, penumpangnya ditangkap, disandra dan sampai hari ini belum bebas ya. Ada beberapa usaha yang sudah dilakukan upaya untuk membebaskan para sandera ini, tapi ternyata belum juga berhasil, bahkan malah menewaskan korban-korban dari orang-orang yang berusaha untuk membebaskan. Nah, sekarang orang jadi takut untuk melalui wilayah itu. Takut mengalami hal yang sama seperti saudara-saudara kita yang disandra itu. Nah, Bapak Ibu saudara di sini menggambarkan bahwa betapa banyak tempat yang tidak aman bagi kita. Ada banyak tempat yang membuat kita menjadi cemas, takut, was-was. Lalu kita berusaha untuk menghindari. Tapi persoalannya adalah ketika kita menghindari dan kita cari jalan yang lain, apakah lantas memberikan jaminan bahwa di tempat yang lain itu kita pasti selamat, kita pasti terhindar dari bencana. Ada berapa banyak tempat yang harus kita hindari, saudara? Dan mana tempat yang betul-betul memberikan jaminan keamanan? Kalau saya ke daerah situ, saya lewat sana, pasti saya selamat. Alat-alat transportasi mana yang memberikan kepastian kepada kita bahwa kalau saya naik itu pasti selamat? Ada begitu banyak kecelakaan-kecelakaan entah di udara, di darat maupun juga di laut. Nah, itu semakin membuat orang menjadi cemas. Nah, saudara, tidak ada satu hal pun yang bisa melindungi kita dari bahaya. Itu baru soal transportasi, belum hal yang lainnya. Soal sakit penyakit misalnya, siapa yang bisa memberi jaminan kalau saya melakukan pola hidup seperti ini, kalau saya makan makanan yang seperti ini, kalau saya konsumsi vitamin yang ini, saya pasti sehat dan tidak akan pernah sakit. Tidak ada yang bisa memberi jaminan. Kalau saya melindungi anak saya seluar biasa, saya lindungi dia 24 jam, saya berikan penjaga buat dia, apakah menjadi jaminan anak ini tidak akan pernah kena masalah? Saudaraku yang terkasih, tidak ada satu hal pun di dalam dunia yang bisa memberikan jaminan perlindungan. Kalau begitu, apa yang mesti kita lakukan? Pasrah. Ya sudah, mau gimana lagi, nasibnya jadi manusia hidup di dunia. Yang mau tidak mau, ada masalah, menghadapi bahaya, pasrah, dan lalu tidak berbuat apa-apa. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersyukur bahwa di dalam bacaan-bacaan firman Tuhan hari ini menolong kita menjawab kegelisahan ini. Kemana kita harus mencari perlindungan? Siapa yang bisa memberikan perlindungan, jaminan itu 100% kepada kita? Nah, mari kita buka kembali bacaan Mazmur yang tadi kita nyanyikan, tapi sekarang mari kita lihat bagian kalimat-kalimatnya. Saya yakin juga banyak yang sudah hafal. Mazmur pasal 23, Bapak Ibu. Ada satu pernyataan iman yang diungkapkan oleh si Mazmur, dalam hal ini Daud. Ayat pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oh, siapa yang tidak hafal kalimat ini, saudara? Dari sejak sekolah minggu, ini ayat hafalan yang paling ngetren. Ya, banyak anak sudah hafal, apalagi kita yang udah puluhan tahun jadi orang Kristen. Tapi coba kita ulang-ulang kalimat ini, saudara. Dalam hati Anda boleh menyuarakan juga boleh ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa artinya buat Anda ketika Anda membaca, mendengarkan, meresapi kalimat itu?
takkan kekurangan, itu dalam bahasa yang positif adalah cukup. Takkan kekurangan aku berarti aku cukup. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, the Lord is my shepherd, I shall not want. Aku tidak ingin apa-apa lagi. Cukup, saya tidak kepengen apa-apa. Kalau kita diundang makan oleh seorang rekan gitu ya, lalu diberikan makanan yang macam-macam, kita sudah makan. Di akhir itu tuan rumah itu masih menawarkan kepada kita, mau tambah apa lagi? Cobain yang ini ya, yang ini tadi belum, saya pesankan lagi ya, coba. Kita akan mengatakan, cukup, saya sudah kenyang. Perut saya sudah tidak nampung lagi kalau dikasih makanan lagi. Cukup, saya tidak mau apa-apa lagi. Itu arti kata cukup, saudara. Sudah pas, sudah penuh, tidak bisa ditambah-tambahi lagi. Jadi ketika kita mengatakan takkan kekurangan aku, kita mengatakan aku cukup, berarti sebetulnya sudah tidak ada hal lagi yang perlu kita khawatirkan, tidak ada lagi yang perlu kita mintakan, saudara. Semuanya sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, pas, cukup. Sudah Tuhan cukup, terima kasih. Semuanya udah Engkau penuhkan. Nah, kenapa Daud berani bicara seperti ini, saudara? Memangnya Tuhan tuh kasih apa sama Daud? Apa saja yang Tuhan sudah berikan dan apa saja yang Daud sudah terima, sehingga Daud bisa mengatakan, aku tidak akan kekurangan, aku cukup, aku tidak ingin apa-apa lagi. Pas sudah. Bagian yang pertama, saudara, kita melihat di dalam ayat kedua, Daud mengatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Saudara, ini bicara soal perumpamaan gembala dan domba. Daud memposisikan dirinya sebagai seekor domba yang sedang digembalakan oleh sang gembala. Nah, gembala ini membimbing ke padang rumput yang hijau dan membimbing ke air yang tenang. Rumput dan air ini menjadi makanan dan minuman buat para domba ini, saudara. Nah, ketika Daud mengatakan ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, itu mengindikasikan bahwa Tuhan memberikan makanan dan minuman itu kepada Daud dengan cuma-cuma, gratis, dengan kemudahan-kemudahan, fasilitas yang nikmat bagi Daud. Dia dibimbing, dia diarahkan, dia dituntun ke sana. Jadi Daud tidak perlu melakukan banyak upaya, dia menerima itu dan tinggal menikmati. Wow, luar biasa. Ada berkat yang Tuhan berikan kepada Daud dan Daud menerima itu dengan kemudahan. Cuman dibimbing kok, cuman mengikuti saja, tidak perlu upaya-upaya yang keras. Mendapatkan makanan dan minuman yang cukup, bukankah ini kebutuhan pokok manusia? Nah, tapi saudara, ayat ini tidak hanya bicara soal makanan dan minuman. Kalau kita perhatikan, kalimatnya adalah berkata, ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Jadi rumputnya bukan cuma untuk dimakan, tapi menjadi tempat tidur, alas tidur. Ia membaringkan di padang rumput yang hijau. Empuk, saudara. Rumput yang hijau itu segar, warnanya enak dipandang di mata. Lalu kalau buat berbaring di situ juga enak. Kayak Syahrini ya, berbaring di padang rumput yang hijau. Nggak tahu apa dia terilhami dari Mazmur 23 ya. Bukan rumput yang kering, bukan rumput yang layu, malah bikin gatel ya, yang keras, yang kaku. Ini rumput yang hijau, nyaman sekali untuk dibuat berbaring. Artinya, saudara, selain bahwa makanan dan minuman itu dicukupkan, Tuhan juga memberi istirahat yang cukup. Kita yang lelah, kita yang bekerja keras, kita yang punya berbagai persoalan, ketika malam saya mau tidur, saya bisa tidur dengan nyenyak. Bayangkan, saudara, orang tidak bisa tidur itu. Makan bisa, mempunyai uang ya, mau makan apa saja bisa, enak semua. Tapi begitu mau tidur, riap ya, tidak bisa tidur. Bangun pagi capek semua badannya, pegel semua dan rasanya malas untuk berangkat kerja, malas untuk menjalani hari itu. Karena energinya tidak cukup. Tidur adalah saat di mana Tuhan memulihkan energi kita yang mulai habis. Memulihkan sel-sel kita yang sudah bekerja keras. Memulihkan kondisi fisik kita yang lemah. Sehingga ketika besok pagi bangun, itu dengan tubuh yang segar, dengan jiwa yang segar, dengan semangat yang baru. Saya ke kantor ada masalah pasti, tapi saya siap menghadapi. Saya melakukan ini dan itu, mungkin juga tidak mudah, mungkin ada hambatan, tapi saya siap menghadapinya. Ia menyegarkan jiwaku. Itu berarti sebelumnya lemah, sebelumnya lelah.
Kalau tidak lelah tidak perlu disegarkan. Daud menyadari, saya ini lemah, saya capek, saya lelah. Tapi Tuhan menyegarkan. Tuhan memberiku waktu istirahat nyenyak. Daud yang mengalami pergumulan besar, Daud yang dikejar-kejar musuh, masih bisa tidur enak, saudara. Buronan, tapi bisa tidur dengan nyenyak. Karena Tuhan memberikan itu. Jadi tidur itu anugerah ya, saudara. Kita bisa minta kalau memang kita merasa belum mendapatkan. Tuhan karuniakan aku tidur yang nyenyak. Yang kedua, saudara, selain makanan, minuman, istirahat, ayat 3. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Menuntun di jalan yang benar, bukan menyeret di jalan yang benar. Orang kalau diseret, saudara, lecet, luka-luka, sakit badannya. Diseret itu berarti ditarik dengan paksa. Saya tidak mau tapi diseret. Tuhan menuntun. Kalau nuntun itu pelan-pelan, hati-hati, sabar. Kalau Bapak Ibu punya anak balita yang baru belajar jalan, Bapak Ibu yang nuruti langkah anak-anak itu, atau anak itu yang nuruti langkah kita? Pasti kita yang jadi seperti anak-anak, pelan-pelan gitu ya, selangkah demi selangkah. Tidak mungkin kalau anaknya suruh ngikuti langkah kita, lebar-lebar, cepat gitu ya, bisa jatuh dia. Jadi namanya menuntun, itu yang nuntun, itu yang ngalahi. Ngajari dengan pelan-pelan, dengan sabar sampai anak itu bisa jalan. Tuhan menuntun kita, bukan menyeret kita. Jadi Tuhan membimbing kita dengan sabar, memberitahu kita satu persatu sampai akhirnya kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau kita masih belum bisa sabar, Tuhan mengajari kita caranya sabar. Gimana caranya? Tuhan hadirkan orang-orang yang berbeda pandangan dengan kita. Tuhan hadirkan orang-orang yang tidak bisa secepat kita. Tuhan hadirkan orang-orang yang selalu kalau ketemu dengan kita itu maunya berdebat. Itu loh, kita diajari sabar. Yuk dihadapi ya satu ini. Belum bisa, kirim lagi orang yang lain. Loh kok masih gagal, kasih lagi yang lain. Sampai kita akhirnya bisa sabar. Ngadepin orang yang berbeda-beda dengan kita, menghadapi orang yang tidak sependapat, tidak sepaham dengan kita, ngajari orang yang sudah tahu salah tapi tidak pernah mengerti kesalahannya di mana, ngulangi terus kesalahannya, diajari sabar. Tuhan menuntun kita pelan-pelan sampai kita bisa. Ketika kita bisa melakukan kebenaran itu, saudara, maka kita tidak akan tersangkut dengan banyak masalah yang tidak perlu. Masalah ada, tapi tidak perlu ditambah-tambahi karena kesalahan kita sendiri. Kalau kita berjalan di jalan kebenaran, kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan terhindar dari masalah yang tidak perlu. Bukan menambah musuh, tetapi menambah kawan. Tuhan menuntun kita, mencukupkan kita dalam hal kebenaran. Kita yang lahir tidak tahu apa-apa, ya, kita yang lahir tidak tahu tentang firman Tuhan, sampai kini sekarang kita bisa mengerti banyak hal itu karena Tuhan yang menuntun kita. Tidak ada sekolahnya, yang ngajar ya gurunya langsung Tuhan, sekolahnya adalah sekolah kehidupan. Yang ketiga, saudara, ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalau di dalam bagian pertama dan kedua rasanya hidup kok enak ya, semua serba lengkap, dicukupi Tuhan. Bahkan ada yang gratis, ada yang didapatkan dengan mudah. Tapi bukan berarti lalu pemazmur menganggap dirinya ini serba mudah, hidupnya serba lancar, semuanya hanya suka. Tidak. Ada juga waktunya duka, ada juga waktunya berjalan dalam lembah kekelaman. Kelam itu gelap. Lembah kegelapan, tempat yang tidak enak, tempat yang bahaya, tempat yang menyeramkan, penuh tantangan, penuh masalah. Tapi Daud tetap mengatakan, aku tidak takut. Kenapa? Karena si domba ini melihat gembalanya bawa gada, bawa tongkat. Oh, gembalaku sakti. Gembalaku punya senjata. Jadi kalau ada musuh bisa untuk melawannya. Aku tidak perlu takut. Ada apa-apa gembalaku siap menghadapi. Karena dia punya senjata yang lengkap. Kalau kita percaya Tuhan itu maha kuasa, maka ketika kita menghadapi tantangan tidak perlu takut. Tuhanku maha kuasa, dia pasti sanggup menyelesaikan persoalanku. Buat apa aku takut?
Nah, apa saudara yang saat ini menjadi lembah kekelaman kita? Sakit penyakitkah? Soal ekonomikah? Usaha yang macet di mana-mana? Sekarang ini kok tidak ada ya satupun usaha yang bilangnya lancar. Semuanya macet, seret, saudara. Karyawan ya takut nanti di PHK. Nanti kalau yang pengusaha ya takut usahanya gulung tikar. Semua sama-sama ada resikonya, baik karyawan maupun pengusaha. Bidang apapun semua ada resiko. Itu mungkin menjadi lembah kekelaman kita saat ini. Tapi tidakkah kita percaya bahwa Tuhan kita punya gada dan punya tongkat yang bisa menuntun kita dan menghalau segala persoalan kita, menyediakan berkat-Nya bagi kita sehingga kita tidak perlu takut. Yang keempat, di ayat kelima dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, apa artinya? Saudara, seekor domba di padang rumput yang hijau, yang nyaman sekalipun, itu juga ada tantangannya, ada musuhnya, yaitu serigala atau ular, atau juga para pencuri yang akan mengambil domba-domba ini. Ada musuhnya. Tetapi si domba ini bisa berkata, Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Tuhan tetap memberi aku sejahtera. Tuhan tetap memberkati aku walaupun ada banyak musuh. Aku tidak akan dipermalukan. Aku tidak dibiarkan jatuh tergeletak. Mari kita bandingkan Mazmur 25 ayat 19 dan 20. Lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu sebab aku berlindung padamu. Orang benar tidak selalu tidak punya musuh. Bisa juga musuhnya banyak karena tidak suka dengan kebenaran yang kita ungkapkan. Karena kejahatan mereka terbongkar jadi mereka tidak suka dengan orang benar. Musuhnya banyak. Berusaha untuk menekan kita supaya kita tidak lagi berbicara soal kebenaran. Tetapi saudara, orang benar yang berlindung pada Tuhan tidak akan mendapat malu. Walaupun hidupnya susah payah karena harus mendapatkan perlawanan banyak pihak, dia tidak mungkin lalu menjadi kepayahan, lalu habis-habisan tidak berdaya. Orang bisa menjudge imannya. Tuh, gara-gara kamu sok percaya sama Tuhan, gara-gara kamu sok bener, maka sekarang kamu habis-habisan tidak punya apa-apa. Sekarang kamu sakit, sekarang kamu hidupnya buruk, semuanya serba tidak enak. Tuhan tidak akan membiarkan orang menuntut iman kita gara-gara kita hidup di jalan yang benar. Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan kita. Tuhan menjaga kehormatan kita di hadapan orang-orang yang memusuhi kita. Bukan kita yang cari musuh. Tapi kalau memang ada orang yang memusuhi kita, Tuhan menjaga, melindungi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari Mazmur 23 ini kita mengerti, hidup percaya kepada Tuhan bukan berarti luput dari berbagai masalah. Bukan berarti tidak ada dukanya. Hidup bersama Tuhan ada suka, juga ada duka. Tetapi kita bisa melewati setiap bagiannya itu dengan baik. Ketika kita berlindung di bawah Tuhan. Mari kita bandingkan dengan Wahyu. Wahyu pasal 7 ayat 13 dan 14. Yohanes yang mendapatkan sebuah penglihatan tentang masa depan. Ada satu penglihatan ketika dia melihat banyak orang berkumpul pakai jubah putih. Lalu dia ditanya begini. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Mencuci jubahnya di dalam darah anak domba. Ini memberikan gambaran, saudara, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang yang ditebus oleh Tuhan dengan darahnya, orang yang menerima anugerah keselamatan dari Yesus. Tetapi orang-orang tebusan ini pun ternyata mengalami kesusahan besar. Bukan sekedar kesusahan besar. Tapi mereka berhasil keluar.
Jadi mereka tidak terkurung di dalam kesusahan itu, mereka tidak mati di dalam kesusahan itu, tapi mereka keluar dari kesusahan besar. Kenapa mereka bisa keluar dari kesusahan besar? Karena Tuhan melindunginya, sehingga mereka bisa luput, bisa lolos. Nah, saudara, arti luput atau lolos ini bukan berarti kita menghindari masalah, tetapi kita berhasil menghadapi, berhasil menyelesaikan masalah. Ibaratnya kalau kita ini sedang masuk di jalanan yang macet. Beberapa hari yang lalu kota Semarang macet luar biasa ya. Hari Kamis kalau tidak salah. Banyak orang terlambat datang ke tempat kerjanya karena macetnya panjang sekali. Dari Kendal sampai Semarang Barat. Kalau kita sudah masuk, saudara, dalam sebuah jalanan yang macet kanan, kiri, depan, belakang semuanya kendaraan. Mau maju tidak bisa, mundur balik juga tidak bisa. Terbang mimpi ya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Yang bisa yang hanyalah ya sudah menunggu di situ. Tapi saudara, walaupun kita terjebak macet itu kan bukan berarti selama-lamanya kita ada di dalam kemacetan itu kan. Setelah beberapa menit kita tunggu, setelah beberapa jam kita tunggu, mulai bergerak. Dan akhirnya kita bisa maju sedikit-sedikit, lalu lama-lama bisa mulai ngebut, mulai lancar. Sampailah kita ke tempat tujuan kita. Memang agak tersendat, molor, waktunya jadi lebih panjang. Tapi kan nyampe. Tapi kan lolos, keluar dari kemacetan itu. Jadi saudara, hidup orang percaya tidak diberi jaminan bahwa kita akan bebas dari segala macam masalah. Tapi Tuhan memberi jaminan kita akan bisa melewatinya. Kita akan luput, lolos dari segala persoalan itu. Kapan waktunya? Tunggu sampai Tuhan tentukan, yuk kita keluar, ayo jalan, ayo keluar, lolos dari semua masalah ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pasti akan mengakhiri kesusahan besar itu. Kapan? Ketika kita meninggalkan dunia. Penglihatan Yohanes, lihat itu orang-orang pakai jubah putih, itu orang yang keluar dari kesusahan besar. Dan ini penglihatan akan hari penghakiman pada harinya Tuhan. Pada saat dunia ini semua sudah berakhir. Hidup manusia berakhir di dunia ini. Orang-orang ini dikatakan keluar dari kesusahan besar. Jadi maaf, selama kita hidup di dalam dunia memang belum bisa keluar. Tapi nanti setelah kita meninggalkan dunia ini, kita keluar dari kesusahan besar itu. Dan keluar bukan sebagai orang yang loyo, bukan sebagai orang yang kalah, tapi keluar sebagai orang-orang yang menang. Karena Tuhan yang menjadi pelindungnya, Tuhan yang menjadi jaminan. Sehingga akhirnya kita keluar dari kesusahan besar itu dengan iman yang teguh, maka kita diizinkan untuk menghadap tahta anak domba. Kalau kita tidak menang, kalau kita keluar dari kesusahan itu dalam kondisi kalah, tidak berdaya, tidak lagi beriman, kita tidak menghadap tahta anak domba, tidak melayani dia siang dan malam, tidak memuji-muji dia. Tapi berakhir dalam penderitaan di neraka. Jadi saudara, ketika kita diizinkan keluar dari kesusahan besar itu, perlindungan Tuhan masih terus diberikan kepada kita. Di dalam Wahyu 7 ayat yang ke-16 dikatakan mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi perlindungannya tidak hanya sampai di dalam dunia, tetapi terus berlanjut sampai pada kekekalan. Dan berita baiknya saudara, perlindungan ini tidak hanya diberikan kepada sekelompok orang, tidak pada jenis orang tertentu, tapi kepada semua orang. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung banyaknya. Dari mana? Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bangsa dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dari manapun asal kita, dari suku manapun, bahasa apapun yang kita pakai, dari kaum manapun, Tuhan melindungi kita. Tuhan memberikan jaminannya kepada kita, Tuhan tidak pilih kasih.
Jadi sekalipun di dalam dunia masih ada diskriminasi, masih ada pembedaan-pembedaan, jangan khawatir. Tuhan kita tidak demikian. Tuhan tidak pernah mendiskriminasi kita karena semuanya adalah ciptaan Tuhan. Tuhan tidak pernah memilih-milih orang untuk sebagian diberi berkat, sebagian tidak. Sebagian dikasih, sebagian tidak. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi dan mengasihi semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Tuhan sudah memberikan janjinya sedemikian luar biasa dan itu semuanya terbukti, Tuhan beserta kita, Tuhan melindungi kita. Tidakkah itu cukup? Tidakkah itu cukup? Apalagi yang masih kurang? Di dalam Kejadian pasal 3, Tuhan memberitahu kepada kita akibat dosa. Pasal 3 bercerita soal kejatuhan manusia. Lalu Tuhan memberitahukan, karena kalian sudah berdosa, maka hidupmu akan rusak. Relasimu dengan Tuhan rusak. Relasimu dengan sesama rusak. Saling menyalahkan, saling curiga. Relasimu dengan alam juga rusak. Ada banyak bencana. Hidupmu akan rusak, cari kerja susah, melahirkan susah. Ada banyak tantangan, ada banyak hal yang menyakitkan, penderitaan demi penderitaan. Itu akibat dosa tidak bisa ditawar, saudara. Dihindari tidak bisa. Mau tidak mau diterima. Tapi Tuhan masih bermurah hati untuk menyertai kita dalam menghadapi akibat-akibat dosa itu. Jadi kalau kita minta menghindarkan dari akibat itu tidak bisa. Kita dari lahir kita dikandung dalam dosa. Semua kita berdosa. Jadi sama-sama kita harus menanggung akibatnya. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita menanggung akibat itu sendiri. Mestinya kita tanggung sendiri yang dosa kita. Tuhan tidak dosa. Tapi Tuhan mau menyertai kita supaya kita berhasil menghadapi akibat-akibat dosa itu. Kesulitan-kesulitan hidup. Dan masih plus lagi. Tuhan berkenan menebus kita dengan darahnya yang mahal supaya kesusahan besar itu hanya dialami saat kita hidup di dalam dunia. Kalau Tuhan tidak menebus kita, selesai kita dari dunia ini, saudara, kita akan menghadapi kesusahan lain yang jauh lebih besar. Yaitu perapian yang menyala-nyala di neraka. Seumur hidup di dunia, entah di dalam kekekalan, semuanya hanya kesulitan. Nggak ciloko. Tapi Tuhan mengizinkan kita menyelesaikan kesusahan itu hanya di dalam dunia saja. Dan selepasnya adalah kebahagiaan yang kekal, tidak ada ratap tangis, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, dan sebagainya. Tidakkah itu cukup? Masih beranikah kita meminta yang lain? Masih beranikah kita ngotot, memaksa Tuhan? Masih beranikah kita mengancam Tuhan untuk memberikan apa yang kita mau? Masih beranikah kita untuk menolak firman Tuhan, menentang Tuhan? Kalau semuanya sudah diberikan dengan cukup, kurang apa lagi? Oleh karena itu baiklah kita menjalani hidup dengan keyakinan iman yang teguh seperti Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Dua kalimat ini menjadi kalimat kunci dalam perjalanan iman kita. Takkan kekurangan aku sebab Tuhan besertaku. Itu cukup. Mau suka mau duka Tuhan besertaku. Waktu aku sehat Tuhan besertaku. Waktu aku sakit Tuhan besertaku. Waktu aku banyak duit Tuhan besertaku. Sekarang tidak punya duit Tuhan besertaku. Aku punya pasangan Tuhan besertaku. Aku jomblo Tuhan besertaku. Aku punya rumah yang mewah, gedung yang besar Tuhan besertaku. Aku hidup dalam rumah sepetak Tuhan besertaku. Itu cukup. Tidak akan kekurangan. Karena tidak pernah ada harta di dalam dunia ini yang bisa memberikan jaminan 100% bagi kita. Tetapi kehadiran Tuhan dalam hidup kita itulah yang memberikan jaminan 100%. Masih kurang apa? Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita punya keyakinan iman semacam itu, maka mestinya juga diwujudkan dalam tindakan iman. Yaitu sikap hidup yang tidak lagi dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan.
di mana pada akhirnya membuat kita menjadi orang yang pahit, yang panas, yang penuh dengan kemarahan, penuh dengan dendam, merencanakan pembalasan. Tapi akhirnya jadi tidak tidur dengan nyenyak itu. Kalau kita percaya Tuhan besertaku, mestinya kita hadapi hidup dengan tenang, kuat, tegar, mandiri, sukacita, damai sejahtera, sabar, penuh kasih, setia. Kepada siapapun kita bersikap yang baik. Apapun masalahnya kita tetap tenang, kita tetap tegar. Karena Tuhan besertaku. Tidak mungkin aku akan kalah dengan penderitaan ini. Tidak mungkin aku dibiarkan terpuruk dan jatuh tergeletak tidak berdaya. Tuhan menopang, Tuhan mengangkat, Tuhan membimbing aku. Nah, Mazmur 23 ini saudara sungguh luar biasa. Kalau kita mau hayati, kita mau cerna, kita amini, akan membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita. Secara pribadi saya pun memakai Mazmur ini menjadi kekuatan iman dalam segala perkara yang saya hadapi. Bahkan ketika dulu waktu masih SD, saya lupa persisnya kelas 2, kelas 3 atau kelas 4 SD. Pernah sekali waktu tidak sengaja saya nonton film horor. Itu gara-gara orang tua saya nonton malam-malam, saya ngelilir, bangun tengah malam keluar, pas filmnya begitu. Ada satu adegan saudara. Ada seorang pembunuh bayaran dengan kostum hitam-hitam semua, bawa pisau, lalu mengintip sebuah kamar dan ingin membunuh orang yang ada di kamar itu. Bayangan itu melekat terus dalam benak saya. Jadi sekarang kalau keluar kamar mau buang air tengah malam gitu ya, bayangan itu muncul dalam pikiran saya. Takutnya luar biasa. Tapi mau membangunkan orang lain itu ya malu juga ya. Itu sampai SMA itu bayangan itu masih ada, saudara. Nah, setiap kali bayangan itu muncul, saya bernyanyi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Entah bagaimana yang muncul pasti lagu itu. Nyari-nyari lagu lain gitu ya, enggak ketemu, mesti munculnya lagu itu. Dan setiap nyanyi, hati saya jadi tenang. Jadi berani ke kamar mandi sendiri, berani ya. Ke dapur, ambil air, berani. Jadi tenang rasanya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sepele ya, tapi itu menjadi pelajaran bagi saya dari kecil, ditanamkan untuk percaya Tuhan adalah gembalaku. Ketika satu kali paman saya meninggal, saudara, saya diminta setengah dipaksa untuk memimpin khotbah penghiburan. Padahal rasanya juga ada karu-karuan ya, omnya sendiri meninggal suruh khotbah. Saya sampaikan Mazmur 23, itu cukup untuk menjadi penghiburan. 2 tahun selanjutnya, saudara, papa saya yang meninggal. Pendetanya sih tidak khotbah Mazmur 23, saudara. Tapi saya menanamkan lagi dalam diri saya Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Selama hidup saudara sebagai seorang anak, ini anak yang keenaan banget. Saya punya orang tua yang luar biasa baik. Selalu melindungi, selalu memberikan apapun yang dibutuhkan anaknya. Bayangan saya, dalam benak saya, yang membuat saya cukup itu adalah papa saya. Saya katakan saya cukup. Tidak berlebihan, tapi cukup. Bahkan saya tidak pernah meminta. Kalau ulang tahun ditanya mau hadiah apa, saya tidak tahu lagi pengen apa. Semuanya sudah ada. Tidak sombong, saudara, tapi realita. Belum minta itu sudah dikasih. Jadi mungkin papa itu punya insting ya, tahu anaknya itu butuh apa. Jadi dalam benak saya yang bisa memberikan rasa cukup, aman, tenang, yang nganterin saya kemanapun saya pergi, yang selalu ada ketika saya sedih, itu papa. Sekarang diambil papanya. Piye? Siapa lagi yang mencukupkan? Tapi di situ saya belajar, Tuhan itu gembalaku, bukan papaku. Dia baik, tapi dia bukan Tuhan. Dia tidak kekal. Dia pergi meninggalkan saya. Yang mencukupkan saya, yang memberi jaminan hidup 100% kekal sampai selama-lamanya, hanya Tuhan. Bukan orang tua, bukan pasangan, bukan anak, bukan saudara, bukan siapapun. Hanya Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan seorang pun di dalam dunia ini. Kita tidak bisa mengandalkan alat transportasi manapun. Kita tidak bisa mengandalkan investasi manapun. Kita tidak bisa mengandalkan alat kesehatan dan obat apapun. Yang bisa kita andalkan hanya Tuhan, gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu cukup. Oleh karena itu, saudara, ketika kita saat ini merasa
berada dalam lembah kekelaman. Ada perjuangan, ada pergumulan yang berat. Jangan buru-buru menyerah. Jangan menjadi panas hati dan kepahitan. Berserahlah kepada Tuhan. Jadikan Dia gembala kita, panutan kita, penolong kita. Maka kita tidak akan kekurangan, tidak akan takut. Itu cukup. Tuhan memberkati kita. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama dengan umat masa kini, masa lalu, dan masa depan, mengakui iman percaya kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, saudara, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita. Yang pertama, di dalam warta jemaat sudah ada selebaran semacam ini, acara family camping yang diadakan oleh Komisi Dewasa. Kami menghimbau bahwa saudara-saudara yang sudah berkeluarga atau sudah menikah untuk bisa mengikuti acara ini. Tanggal 5 dan 6 Mei itu tanggal merah di agrowisata Salib Putih. Jadi Anda bisa mengajak bersama dengan pasangan Anda atau bersama dengan anak-anak untuk mengikuti acara ini. Saudara, sekalipun ini bentuknya camping, jadi kita menginap di sebuah tenda, tapi ini tenda yang nyaman. Jadi berbeda dengan tenda-tenda pramuka yang kita harus dirikan sendiri, lalu mandinya di sungai. Tapi tempat ini adalah tempat kemah yang sudah modern, tenda sudah ada, makanan tersedia, tidak harus masak sendiri, kamar mandi juga sudah ada, lengkap dengan air bersihnya, semua ada, kita tinggal menikmati, dan di situ kita boleh mengikuti pembinaan keluarga, sembari juga kembali ke alam bersama dengan anak-anak. Segera mendaftar di 2 nama yang tertulis di sini, atau bisa mendaftar kepada petugas seusai ibadah ini selesai. Nah, yang kedua, saudara, tanggal 15 Mei nanti dalam kebaktian Pentakosta, kita akan menyelenggarakan juga Thanksgiving Day atau persembahan syukur tahunan. Jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahannya dan mempersiapkan diri dengan baik. Amplop persembahan dapat diambil di pintu masuk ruang kebaktian mulai minggu depan. Dan diambil sesuai dengan kebutuhan, boleh satu keluarga satu, boleh satu orang satu, silahkan ambil sesuai kebutuhan mulai minggu depan. Dan kita akan memberikan bersama-sama pada tanggal 15 Mei. Yang ketiga, saudara, bahwa hari ini juga hadir bersama dengan kita saudara-saudara kita yang berasal dari gereja lain dan sudah menjadi anggota jemaat GKI Peterongan melalui proses atestasi. Kami akan membacakan namanya, dan jikalau Bapak Ibu hadir, mohon bisa bangkit berdiri agar dikenal oleh jemaat yang lain. Yang pertama, keluarga dari Bapak Ibu Irawan Laksana bersama dengan anak-anak Clarista, Eva, dan Dea. Persilakan untuk berdiri. Bisa menghadap ke belakang, nah, supaya dikenal ini Bapak Irawan. Keluarganya tidak hadir ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Irawan, bisa duduk kembali. Yang kedua, keluarga Bapak Ibu Richard Nixon dengan anggota baptisan Peter, Rafael, dan Stephen. Kalau hadir kami mohon untuk berdiri. Oh ya, yang di depan ini. Iya, lengkap ya, anak-anak bisa berdiri juga. Nah, dikenal oleh om tante yang lain. Ya, terima kasih. Yang ketiga, ada Ibu Marta Melani. Apakah hadir? Oh ya, Ibu Marta Melani, terima kasih. Kemudian Bapak Yonatan Aribowo Wudiono. Apakah hadir? Tidak hadir. Yang berikutnya Bapak Ibu Daulat Sahat Simorangkir bersama dengan Stefania, Sonia, Elizabeth, dan Yohanes William. Apakah hadir? Keluarga ini tidak hadir ya. Oke, kami menyambut dengan penuh sukacita jemaat-jemaat yang baru, dan kami juga menantikan kebersamaan saudara dalam persekutuan-persekutuan, kesaksian dan pelayanan di jemaat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari saudara, kita akan melanjutkan dengan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Bapa, firman-Mu boleh meneguhkan kami dalam perjuangan menghadapi hidup ini. Memang tidak mudah, dan Tuhan tidak pernah menjanjikan untuk menjadi mudah. Namun Tuhan, Engkau menyertai kami, Tuhan berjanji untuk melindungi kami, sehingga kami bisa menyelesaikan setiap persoalan dengan baik. Bahwa kami tidak pernah terpuruk karena Tuhanlah sumber berkat bagi kami sekalian. Sehingga kami
kami tidak menjadi sia-sia dalam perjuangan, ketika kami hanya menggantungkan pada kekuatan diri kami sendiri, ketika hati kami dipenuhi dengan kegelisahan dan ketakutan. Namun baiklah kami menyelesaikan setiap persoalan dengan iman yang teguh, supaya kami tidak sia-sia dalam berjerih payah. Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami yang membawa beban pergumulan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau mendengar dan Engkau menjawabnya, Engkau mengabulkannya sesuai dengan kasih dan kehendak-Mu. Dan terutama berikan damai sejahtera, rasa nyaman, tenang ketika kami menghadapi semuanya ini. Kami berdoa dengan rasa percaya, bukan dengan kegelisahan dan ketakutan. Bapa, sertai kami yang sakit, kami yang lemah tubuh karena usia lanjut. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, jangan sampai kami menghadapi sesuatu yang tidak bisa kami hadapi. Tuhan kiranya juga memberikan kekuatan iman pada kami untuk tetap berpengharapan dalam sakit penyakit ini. Berkati kami yang bergumul di dalam perekonomian kami, pekerjaan yang dirasa semakin sulit, tantangan yang begitu besar. Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Biarlah kami tetap mampu melakukan bagian kami dengan sungguh-sungguh. Berikan kejujuran dan kedisiplinan, tanggung jawab yang besar. Dan kami percaya berkat-Mu boleh menyertai kami sekalian. Berkati anak-anak kami yang dalam masa pertumbuhan, mereka masih studi. Biarlah Tuhan juga menolong mereka boleh tekun belajar. Mereka mampu berkonsentrasi pada pembelajarannya dan tidak tergoda dengan games, permainan, dengan hal apapun yang menyingkirkan perhatian mereka dari belajarnya di sekolah. Mampukan mereka menjadi anak yang berprestasi pada bidangnya sesuai dengan kemampuan talenta yang Tuhan berikan. Dan biarlah anak-anak ini juga tetap hidup takut akan Tuhan. Berkati anak-anak kami yang mulai bergumul tentang pasangan hidupnya. Mereka yang sedang mencari atau yang tengah mempersiapkan pernikahannya. Tuhan, biarlah Engkau juga menyertai mereka untuk boleh terus melangkah bersama dengan Tuhan. Supaya keinginan ini bukan hanya keinginan pribadi, tetapi murni mereka bergumul bersama dengan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Tuhan, berkati kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh GKI Peterongan. Kami menyadari bahwa tidak semuanya ini terlaksana dengan sempurna dan tidak semuanya juga dilakukan dengan baik. Ada kekurangan, kelemahan di sana-sini. Namun Tuhan, biarlah kami memohon anugerah-Mu untuk memperlengkapi segala kekurangan yang ada. Sehingga setiap kegiatan yang dilakukan boleh menjadi berkat bagi kami sekalian yang menghadirinya. Dan menolong kami untuk terus memacu diri belajar firman Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati rencana family camping, Tuhan, yang akan memakai sarana ini untuk pertumbuhan keluarga-keluarga Kristen di jemaat-Mu di sini. Berkati para pengurusnya untuk bisa menata segala sesuatunya menjadi lebih baik. Berkati pula Bapak Panitia Paskah yang akan terus melanjutkan tugasnya sampai Pentakosta nanti. Biarlah kebaktian demi kebaktian boleh terselenggara dengan rapi, dengan lancar. Kegiatan acara dapat dipersiapkan dengan baik dan semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian pula kami berdoa untuk panitia Jubileum yang masih terus menggodok acara untuk bulan Oktober nanti, di mana kami boleh merayakan 50 tahun perjalanan gereja-Mu ini, dipimpin dan dibentuk oleh tangan Tuhan yang luar biasa. Bapak, berkati pula rencana pembentukan program yang baru pada bulan Mei nanti. Biarlah evaluasi untuk program yang lalu dan perencanaan program ke depan semuanya juga boleh berjalan dengan baik. Karuniakan hikmat kepada setiap anggota majelis jemaat maupun anggota badan pelayanan untuk bisa terus memikirkan yang terbaik bagi perjalanan dan pertumbuhan gereja Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Bapa Surgawi, kami berdoa juga untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Berkati terutama mereka yang hidup di dalam kekurangan, mereka yang merasakan dampak dari bencana alam, dampak dari ketidakadilan. Tuhan, lindungi dan jagai, berikan kekuatan, penghiburan, agar mereka tidak menyerah di dalam kehidupan ini dan tidak menjadi jahat. Biarlah Tuhan juga yang akan menolong negeri ini untuk menjadi negeri yang lebih mulia, negeri yang lebih berhikmat, negeri yang lebih beradab, sehingga tindak kejahatan boleh diminimalkan, tindakan teroris boleh dihapuskan, dan nama Tuhan dibesarkan dalam semuanya ini. Berkati para pemimpin kami, mereka yang berjuang untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara, mereka yang berjuang untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Tuhan, pimpin dan berkati. Tuhan, lindungi dan jauhkan dari segala yang jahat. Tuhan, tuntun mereka dalam kebenaran supaya mereka tidak terperosok pada tindak hal yang keliru ataupun yang jahat. Tuhan, kami tetap menyerahkan juga perdamaian dunia. Segala bangsa di muka bumi ini yang merindukan kondisi yang lebih tenang, damai, berhentinya perang, berhentinya tindakan-tindakan terorisme.
Tuhan, biarlah kemurahan-Mu tercurah atas seluruh bangsa ini, terutama mereka yang saat ini sedang menjadi sandera. Tuhan juga menolong, memulihkan, memberikan penghiburan, kekuatan dan pengharapan. Walaupun rasanya tertekan hidup dalam kegelapan, namun biarlah sinar terang Tuhan tetap boleh menyala di tempat paling gelap sekalipun. Terima kasih ya Bapa, dan ajar kepada kami untuk terus melakukan bagian kami, melakukan tindakan penuh kasih, menghadirkan berkat-berkat, menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kami, sehingga kami bisa saling menopang dan saling menguatkan. Terima kasih Bapa, hanya ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Gembala yang agung, kami berdoa dan menyerahkan pergumulan kami. Kami alaskan juga di dalam doa Bapa kami. Kini tiba waktunya kita memberi persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita untuk berkat-berkat yang telah Tuhan berikan pada kita semua. Sebagai nats pembimbing akan saya bacakan dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami datang padamu dengan ucapan syukur dan kerendahan hati untuk mempersembahkan sebagian berkat yang sudah kami terima. Terima kasih juga Bapa untuk kasih-Mu, perlindungan-Mu pada kami, dan janji-janji-Mu yang akan memberikan kami tidak kekurangan sesuatu pun. Segalanya serba cukup. Engkau mengajar pada kami untuk rela memberi, supaya ada keseimbangan di antara umat-Mu. Kiranya Bapa di surga memberkati persembahan ini supaya berguna bagi pelayanan di gereja kami. Terima kasih Bapa, dan doa yang tidak sempurna ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Saudara, ketakutan, kecemasan, dan kemarahan tidak akan pernah menyelesaikan persoalan kita. Bahkan jerih payah yang kita lakukan di dalam ketakutan, kecemasan, dan kemarahan itu tidak akan pernah menghasilkan buah yang baik. Cara terbaik dalam menghadapi persoalan hidup adalah tetap berusaha di dalam iman yang teguh. Tuhan beserta kita. Kehadiran Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita itu cukup, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa dan penuh kasih. Bersamanya hidup kita akan indah, mulia, dan bahagia benar. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin.